Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir mendengarkan nasihat agama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita mendengarkan nasihat agama ini merupakan salah satu bentuk ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qiraati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, judul tausiah kita pada kesempatan ini adalah hakikat dari sebuah kebahagiaan. Para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, apakah kita orang kaya atau berasal dari keluarga yang kaya raya, apakah kita orang miskin atau memang berasal dari keluarga yang miskin, apakah kita orang yang sederhana atau berasal dari keluarga yang sederhana, pasti semua kita mengimpikan mendambakan yang namanya sebuah kebahagiaan. Sehingga di dalam setiap doa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa minhum, dan di antara mereka, may yaqulu rabbana atina, berkata, wahai Tuhan kami, rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah ya Allah kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan atau kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita mengimpikan atau mendambakan yang namanya kebahagiaan, sehingga berbagai macam cara yang kita lakukan untuk mencapai yang namanya bahagia. Dan berbeda pula cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan, tergantung kepada kita memaknai apa itu bahagia dan di mana letak bahagia itu. Bagi orang-orang yang menganggap, yang menafsirkan atau memaknai kebahagiaan itu yang letaknya pada kekayaan, maka manusia akan berusaha berbagai macam cara untuk menjadi orang kaya. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kekayaan sudah mereka dapatkan,
tetapi mereka tidak bahagia. Kenapa mereka tidak bahagia? Karena kekayaan bukanlah satu-satunya sumber daripada kebahagiaan, tetapi kekayaan hanya salah satu yang menunjang sumber bahagia. Kalaulah seandainya para pendengar yang dirahmati Allah, kekayaan yang menjadi tolak ukur kebahagiaan, atau korunlah yang akan paling bahagia. Kenapa? Karena korun orang yang kaya, bahkan sampai saat ini kalau ada orang yang menemukan harta di dalam tanah, maka itu dikatakan harta korun. Tetapi justru korun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun manusia yang memaknai kebahagiaan terletak pada pangkat dan jabatan, maka mereka berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka sudah mendapatkan pangkat dan jabatan, tetapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena pangkat dan jabatan bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, tetapi hanya salah satu sumber kebahagiaan. Kalaulah pangkat dan jabatan yang menjadi sumber kebahagiaan, maka Fir'aunlah orang yang paling bahagia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaannya, di manakah letak yang namanya bahagia? Bahagia sesungguhnya terletak pada qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya, jadilah orang kaya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan bahagia. Orang yang mempunyai pangkat dan jabatan, jadilah hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan menjadikan tenang, atau hati akan menjadi tenang. Orang yang mempunyai pangkat dan jabatan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, sumber kebahagiaan adalah qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi dengan lisanun zakir, lisan atau lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya, bagaimanapun kondisi kita pada hari ini, orang kaya kita, orang miskin kita, sebagai pelajar kita atau sebagai pendidik kita, marilah kita jadikan qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur, lisanun zakir, lisan yang selalu berzikir. Sekian tausiah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.